pemasungan. Kalau kalau nggak salah itu seperti pemasungan kepala. Digilir beberapa orang terus dibakar gitu. Suramadu itu udah banyak korban yang terjadi. Jam 12 saat asap. Silahkan kamu tunggu. Ini raga teman saya, kamu keluar. Enggak mau, aku mau di sini. Nah ini teman saya, kamu pakai raga teman saya. Kamu kalau mau nunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Al di channel resmi Padepokan Sendang Sejagat Region Surabaya. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan part yang ditunggu-tunggu, di mana kalau tadi kita eksplornya sore itu agak kurang-kurang gimana, tapi kita coba sesuai permintaan netizen ya. Jadi kita coba di malam hari. Pada kesempatan malam hari ini saya nggak sendiri, jadi saya nggak akan takut lagi. Oke, saya ditemani dengan Halo teman-teman, saya Aldi. Oke, saya ditemani dengan Mas Aldi. Jadi buat para sahabat-sahabat semuanya, kita akan merasakan sama-sama tentang vibrasi entitas apa aja yang ada di sini, termasuk sosok wanita bergaun merah. Itu sangat mencengangkan ya teman-teman. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kita agak takut, tapi kita buat cengengesan aja ya. Biar berani ya tuh. Iya, agar kelihatan berani. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti. Ini tempat terakhir ya. Kemarin kita nggak kuat karena kurang fit, terus memang kayaknya kita memang udah lemah ya. Iya. Jadi kita kembali dengan rasa kepenasaran dan kita kuat. Wih, ini baru mulai kita udah merinding ya. Coba kita ikuti aja dulu. Nah, ngomong-ngomong Mas Aldi, terkait tentang tempat yang semacam ini, Mas Aldi ini kalau saya tanya tentang keberanian nyali, itu seberapa berani? Kalau saya itu berani ya, cuma tergantung Tergantung apa? itu kondisinya aja. Oh, kondisinya ketika berani itu kondisi gimana? Kalau gini kan masih enak, masih tenang gitu, masih berani Mas. Oh, gitu. Jadi nunggu kondisi-kondisi atau keadaannya gitu berarti ya. Iya. Itu kayaknya mic-nya mati, Mas. Oh, iya. Nah, dihidupi dulu. Tapi aman, kayaknya masih kedengeran sama netizen ya. Oke, lanjut. Jadi Mas Aldi ini nunggu kondisi ya, lihat keadaannya. Ya, lihat keadaan. Tapi sebenarnya punya rasa takut tentang hal-hal kayak gini. Kalau takut itu manusiawi ya Mas ya. Wih, kata-katanya keren ini. Takut itu manusiawi terus. Ya, tapi kan tergantung kita aja menyikapinya itu gimana. Oke. Jadi buat para netizen semuanya ya, buat para sahabat-sahabat semuanya, ikuti terus karena kita tidak akan pernah tahu Apa yang terjadi? betul terkait apa yang terjadi terhadap diri kita sendiri. Kita juga tidak pernah tahu. Yang terpenting kita itu tetap selalu berdoa memohon perlindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kita memohon pertolongan, perlindungan baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Ini tempat ya bisa dibilang sangat-sangat bersejarah, tapi juga menyimpan banyak misteri terkait seperti yang Mas Aldi katakan kemarin, bahwasanya kan ada wanita yang pakai baju merah, kebaya merah. Nah, yang satunya Itu Dibakar. koloner dibakar. Oh iya, yang kemarin di sana itu ya. Nah, betul. Nah, pas ketika kita penelusur, kalau kita ngomong kayak gitu kayaknya dia nggak terima deh. Iya, aku Menunjukkan merinding. eksistensinya nih. Coba di shoot ini. Udah mulai berdiri semua ini bulu kuduknya ya. Iya. Jadi kayak kalau kita ngomong tentang dia itu kayaknya nggak terima. Tapi rasa kepenasaran kita menggebu-gebu. Ya. Jadi buat para netizen semua, ini bukan cerita omong-omong ya. Ini real ya. Ini real terjadi. Nggak tahu tahunnya kapan, tapi masih baru, masih 2000-an kalau nggak salah. 2023 Mas. 2023 ya. Iya. Jadi 2023 itu ada suatu tragedi di mana ya anak-anak muda melakukan tindak-tindak pergaulan bebas, terus yang cewek itu dibunuh, dibakar. Iya. Diperkosa sempat... dulu Mas. Habis itu dibakar. Nah ini kehadiran beliau ini kayaknya nggak nyaman.
Tapi nggak apa-apa, nanti kita kirimkan doa buat dia agar Benar itu. dia tenang ya, Iya. dia tenang, agak sedikit menerima dengan takdir keadaan yang ada. Intinya buat kalian semua, jangan sampai kalian itu mengikuti nafsu. Nafsu itu membunuh. Jadi apapun jenis nafsu itu pasti membunuh. Nah, apa kita masuk ulang atau gimana? Kita Kalau masuk ulang aja. Kita kan tadi itu yang sore itu kan cuma melihat waktu cerah aja Mas. Sekarang waktu malam. Gimana? kita explore. Iya. Ayo netizen ikuti. Tapi sebenarnya saya takut. Tapi nggak apa-apa ya. Seperti biasa, saya mau pagar badan dulu ini Mas, biar nggak terjadi apa-apa ya. Benar itu Mas. Oke, buat kameramen saya pagar badan juga ya, biar apa? Ya kita nggak akan pernah tahu karena mereka entitasnya nggak pernah terlihat. Wut, ya. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cari lagi aja ya. Ya nanti kita cari. Buat para netizen, apa kita langsung masuknya? Nampaknya vibrasinya dapat langsung kita rasakan. Tapi ini kurang mencekam. Kalau Iya. kita portalnya nggak dibuka. Wah. Jadi saya mau buka portal dulu nih Mas, biar nanti Masnya juga bisa merasakannya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih. Langsung keluar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Oke, buat teman-teman jangan sampai nggak mengikuti kita ya. Kita udah effort buat kalian semua ya. Agak setengah takut-takut gimana gitu Mas. Oh, Mas. Nah, jadi di sini Beginilah kita nuansanya kalau malam ya. Iya, benar. Ini kalau pakai lampu ya. Itu cerah sekali Mas. Kalau pakai lampu. Tetapi kalau kita nggak pakai lampu Mas, Bayangin itu. aja vibrasinya gimana. Terkait yang pembunuhan itu di mana Mas? Di sana Mas. Yang di sana Iya, ya. iya. Kita nanti masuk ke sana ya berarti. Pasti nanti kita explore ke sini terlebih dahulu. Di sini. Oh, kenapa ya? Kayak udah mulai gak nyaman ya. Saya mau cerita sedikit ya, bahwasannya ini ya bukan hanya tentang kisah penyimpanan senjata atau peluru, tapi di sini banyak darah. Termasuk salah satu sosok bergaun merah itu. Nah, jadi sosok bergaun merah itu adalah istri yang ditumbalkan. Oh, Jadi- ditumbalkan itu Mas. Betul. Jadi dia nunggu suami. Nah, aku udah mulai nggak nyaman ya guys ya. Jadi ini udah mulai nggak nyaman karena nggak tahu ya. Kita portal udah kita buka, jadi kita bener-bener nekat ya. Sosok wanita itu adalah istri daripada Kolonel kolonel Belanda tersebut. itu. Tetapi di masa penunggunya istri itu ditumbalkan agar bangunan ini tetap Kokoh. kokoh. Kita nggak pernah tahu, percaya atau tidak percaya, hal itu udah ada jejaknya mendahulu gitu. Jadi buat kalian semua yang fanatik tentang tumbal-tumbal dan lain-lain, kita untuk mengulik sebuah kisah, kita nggak akan pernah tahu. Ternyata ada seperti ini Mas di sini Mas. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada enam. Ini buat apa ya? Coba untuk netizen yang tahu ini seperti ini, benda ini buat apa? Komen ya. Ish, kelelawarnya agak horor guys. Saya mau cari-cari sendiri dulu ini mas ya. Saya juga bawa lampu kecil. Oke. Di sini tuh banyak sekali. Oke guys, jadi nuansanya kalau malam seperti ini. Kira-kira kalau kalian berani nggak gitu loh? Saya merasakan banyak entitas di sini ya. Ini kalau kalian bisa melihat ya, ini semua hidup. Jadi banyak energi di sini semua hidup ya.
Energi di sini semua hidup. Nah, ayo coba. Kalau kalian memiliki kemampuan hal-hal yang seperti ini, coba dilihat. Disut seluruhnya dulu ini, Mas. Dilihatkan semua itu. Sekitar, lihat sekitar. Dilihatkan sekitarnya. Coba kalau kalian bisa melihat, ini semua ada kehidupan. Jadi benar-benar ada kehidupan. Kita nggak tahu ya kehidupan mereka di sini liar ya, benar-benar liar. Dan salah satu cerita, setiap jam 12 ada anak kecil serta ada suara sepatu yang diiringi rantai. Yang kayak teriak-teriak itu, Mas. Betul. Nah, itu nggak tahu. Kita cari sumber suaranya. Nanti kalaupun kita dapat keanehan-keanehan tersebut, ya udah. Kita coba keluar aja, Mas. Terus ikuti. Kita coba keluar dari sisinya. Wah, kamar mandi. Ini ada kamar mandi terbuka. Jadi di sini hawanya beda ya. Lebih kayak panas, tapi ada angin, tapi hawanya panas. Ini lebih kayak lebih mencekam. Tempat ini kayaknya sumber mereka kayaknya. Coba di shoot seluruhnya itu. Jadi ini lebih kayak bener-bener magis, auranya magis, dapat kita rasakan gitu, Mas, di sini. Betul. Mana? Apa kita lewat sana lagi? Apa kita lewat dalam lagi? Kayaknya kita lewat sini aja deh, Mas. Coba ayo. Pelan-pelan kita. Sambil melihat sekitar waktu video sebelumnya itu kan waktu sore itu cuma melihat waktu terang aja, Mas. Nah, ini kita melihat waktu malam. Jadi kalau malam nuansanya lebih kuat lagi. Bener. Saya dapat dapat info dari salah satu rekan juga tim Padepokan Sedang Sejagat. Beliau itu pernah di sini sampai subuh. Nggak tahu ya ngapain. Habis karena itu, memang Mas, orang-orang ini iya. orang nyeleneh-nyeleneh gitu. Nah, dia kayak bilang bahwasanya memang nuansanya itu lebih kuat di jam 12 ke atas seperti yang kita lakukan ini gitu. Ayo kita ikuti. Ini di sini tempat yang kemarin kita shoot, bahwasanya ada salah satu sosok wanita di sini ya. Ini tempatnya di sini dan ini itu seperti kamar-kamar itu di sana. Kita nggak pernah tahu pasti itu apa karena memang nggak dibuka gitu loh, dikunci. Kita lihat channel lagi dah. Atau kita coba kayaknya kita mending explore dulu deh, Mas. Melihat sekitar kalau malam hari itu bagaimana. Nanti baru kita masuk tiap lorong-lorongnya. Gimana? Oke, siap. Saya mendengar sesuatu, guys. Kembali mendengar suara pintu terbuka. Kalau sore nuansanya kayak kurang ya. Tapi kalau malam agak horor ternyata. Kesinian aja ini, Mas. Kita habis ini masuk ke tempat yang dimana menjadi sumber kekuatan terakhir. Artinya apa? Tragedi yang pernah terjadi di akhir gitu. Lihatin sekitar itu, Mas, biar netizen tahu gimana. Bunyi tekek. Kayaknya ada mitos deh, Mas. Kalau bunyi tekek itu gimana? Saya nggak tahu mitos bunyi tekek. Kayak katanya ya, Mas. Ini masih katanya. Kalau bunyi tekek itu ada suatu hal gaib itu datang, Mas. Gitu ya? Iya, katanya itu, Mas. Kok langsung merinding? Katanya itu kita juga nggak tahu, itu dari katanya kan kita belum bisa memastikan. Itu benar atau enggaknya ya? Iya, benar itu. Tapi kalau di tempat kayak gini mending dipercaya aja deh. Tapi memang mau gimana pun tempat kita memang berdampingan. Tapi entitas mereka jauh lebih kuat di tempatnya. Seperti tempat-tempat kayak gini gitu. Entitas mereka itu jauh lebih kuat gitu.
Karena Waktu kan tamu, Mas. juga nggak dihuni juga kan Mas ya. Iya betul, karena memang jarang banget dijamah oleh manusia. Nah, salah satu tempat yang disukai makhluk-makhluk kayak gitu yaitu kotor, Kotor. terus jarang dijamah. Oh, Nah, itu makanya kalau kalian punya rumah harus bersih, harus wangi gitu. Biar apa? Ya itu, biar nggak ada setannya, guys. Saya ini kayak bener-bener merinding antara takut, tapi saya pengen pengen tahu gitu pengen Mas. tahu gitu loh, kepo gitu loh. Nah, Benar ini itu Mas. Saya juga seperti itu Mas. Sebenarnya juga takut, cuma ya namanya juga penasaran ya Mas ya. Pengen jadi tahu ikutin aja apa. gitu ya berarti ya. Iya. Ini tempat apa kira-kira ya, Mas ya? Itu saya juga belum tahu ini Mas. Apa ini tempat kayak di kerangkengnya gitu dulu gini ya? Wah, seperti pasung gitu Mas ya. Kalau yang pasung yang kemarin, Oh, yang di itu kan sana. tempat kepala gini, jadi kayak ditaruh gini kepalanya. Yang kemarin sore, Iya. yang tadi sore itu loh, kok kemarin. Oke. Kita coba masuk aja ya Mas ya. Nah nih, Oke. Teman-teman, itu nuansanya agak sedikit gimana gitu. ngeri-ngeri sedek intinya ya kalau malam. Benar itu Mas. Jadi kayak sesuatu yang nggak Saya nyaman masih itu ada gitu. mencari mas ya, simbol bukan simbol apa ya? Cakar itu Bukan petunjuk. darah-darah. Darah, nah itu darah. Nah, apakah tempat yang di awal sore tadi atau ada di sini juga? Karena darah itu nggak akan pernah hilang, soalnya udah membekas dan menjadi hitam gitu. Melekat gitu Mas. Melekat. Nah, Oh, jadi memang benar-benar bukan tempat sembarangan. Masuk dulu. Saya takut sebenarnya netizen. jadi wih, di sini auranya itu kencang teman-teman. Kalau yang dibunuh itu di mana ya mas? Di sini Mas. Jadi kalau sini. Ya. Saya mau kirim doa dulu aja buat dia ya, biar agak tenang. Karena Biar memang kayak kita aman bener-bener juga ya. ini lebih beda dari yang tadi ya, kayak hampa kosong tempat ini. Benar itu Mas. Makanya menjadi tempat salah satu objek ketika emosional kita nggak stabil maka akan menghujat. Coba disut dulu. Itu kurang lebih tempatnya ditaruh di mana mas? Di Itu sebelah kiri itu Mas. Kita masuk ke kiri Mas. Iya nggak apa-apa Mas. di mana? Di sini. Iya. Di sini tuh ada bekas darah-darah juga. Oh iya benar ini. Jadi ini di sini. Ya benar berarti kalau di sini. Juga kan di sini tuh terlalu dalam gitu Mas masuknya. Jadi kita orang itu nggak banyak orang tahu gitu. Tapi kan pada saat itu kan hilangnya sampai berapa ya? Seminggu ya? Iya. 10 hari Mas baru ketemu. Baru Seminggu. tahu warga-warga itu baru tahu kalau Anaknya ada hilang. orang meninggal. Jadi ini coba disut ini. Ini disut Nah, ini bekas-bekas. Itu bekasnya itu ini Mas. Jadi ini Digali itu ya. Iya. Ya Allah, jadi Itu coba shoot kameramen yang sebelah sana itu ada darah-darah. Biar netizen tahu kalau di sini ada tempat seperti itu. jadi ini masih baru, benar-benar hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Aku lebih merinding di sini Mas. Mungkin lebih baik kita kirim doa dulu gak sih? Biar kita nyaman, enak gitu Mas. Ya buat para pemirsa semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama ngirim doa buat almarhum ataupun sang korban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin yahwali kulli natahajatina biridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
summa ila arwahiru hadihil wilayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Lagi-lagi saya melihat keganjatan. Apa itu Mas? Coba di sini. Ini bungkus dupa. Wah, Ini bungkus dupa. Jadi tempat ini pernah dijadikan suatu sesembahan. Entah itu cara dia menghormati atau apapun ya. Jadi ini dupa. Tapi sekali lagi ya buat netizen, saya peringatkan di Quran surat Yasin ayat ke-60 itu berbunyi yang artinya kita itu nggak boleh menyembah setan. Jadi wahai Bani Adam, karena itu setan adalah musuh yang nyata bagi kita. benar itu Mas. Bunyi ayatnya itu alam ahad ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Banyak sekali kejanggalan berarti Mas ya di sini Mas ya. Tapi ini nuansanya benar-benar berbeda. Kalau yang tadi masih kita dengar suara, di sini benar-benar kayak Nggak ada sama sekali. hampa, kosong, kayak benar-benar memang tempat-tempat mereka. Iya. Jadi kalau kita yang memiliki portal terbuka artinya rawan kesurupan, nggak boleh kita di sini. Iya. Benar-benar hampa di sini. Takutnya ada Hal-hal terjadi. yang tidak diinginkan nantinya. Iya benar itu Mas. Di sini juga kan itu medan cor-coran, habis itu ini tanah. Kayak bau-bau gimana gitu Mas ya di sini. Iya, bau darah hanyir. Tak kira saya doang yang nyium baunya. Di sini juga ada ini Mas, seperti ini juga. Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Ini tempat apa? Tempat dipasungnya Ya itu. Tapi ini energinya berbeda loh. Iya. Ini benar-benar panas. Anehnya itu Mas, menjadi pertanyaan saya itu karena itu banyak sekali Setiap tempat lompongan itu ada itu. Iya benar itu Mas. Kalau buat senjata apa ya? Nggak mungkin kan? Buat ngegantung juga ngegantung apa gitu ya? Masa seragam mereka sebegitu banyaknya digantung di sini kan nggak mungkin. Coba kita keluar aja Mas. Ini udah mulai benar-benar berbeda. Jadi kita kayak benar-benar ngerasa ini bukan waktu yang tepat. Wah. Jadi untuk para sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya, terus ikuti apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, coba tulis di kolom komentar. Karena ini benar-benar freestyle, kita explore malam. Kalau cuman menantang hal-hal yang lain itu sudah biasa, tapi untuk melakukan hal-hal yang benar. Mas Aldi di mana ya? Gimana ya? Sandalnya cepot.
Oh itu lampu mikrofon. Apa yang terjadi kira-kira? Ngaget-ngagetin aja. Apa yang terjadi kira-kira? Ayo, lanjut. Kayaknya ini bukan dia, karena dari gelagatnya udah bukan dia. Gak mau. Loh, nggak mau apa? Aku mau di sini. Loh, ngapain? Aku mau nunggu. Bener. Siapa yang kamu tunggu? Pokoknya aku mau nunggu di sini. Apa ini? Kenapa? Kalau menurut yang saya lihat, ini perempuan yang bergaun merah. Kamu boleh nunggu, tapi ini raga teman saya. Ayo. Gak mau. Apa yang ingin kamu sampaikan gitu? Kamu kalau mau nunggu memang ini tempatmu gitu. Jadi ini teman saya saya ajak pulang. Kamu kalau mau nunggu ya udah ditunggu aja. Gak mau, aku mau nunggu. Nampaknya kita terlalu lama di dalam tadi ya. Jadi sehingga kehadiran kita memang benar-benar ditunggu lengahnya. Ini kira-kira gimana? Saya mau coba langsung keluarin aja, kira-kira bisa atau enggak. Silahkan kamu tunggu, ini raga teman saya, kamu keluar. Gak mau, aku mau di sini. Lah ini teman saya, kamu pakai raga teman saya, kamu kalau mau nunggu aja. Udah mulai nggak nyaman banget nih kehadiran kita, udah mulai nggak nyaman banget ya. Bunyi-bunyi udah nggak karu-karuan ya. Nggak tahu. Kamu sekali lagi keluar. Ini bukan tempatmu. Ini teman saya. Kamu keluar. Ini bukan tempatmu. Kamu kalau mau nunggu. Kembali saya mengingat. Kenapa dia kok mau nunggu? Arti kalimat dia mau nunggu. Ternyata sosok kebaya merah yang sering diceritakan memang benar gitu. Jadi udah mulai gak nyaman. Saya bercerita udah mulai gak nyaman, udah merinding semua. Coba disuat, udah merinding semua ini. Udah berdiri semuanya. Ayo pulang. Mas Al, ini rogomu, iki rogomu. Muleo. Kok metu, iki rogomu. Gimana? Apa kita paksa atau gimana? Karena kita nggak mungkin ninggalin dia sendirian di sini. Ini teman kita. Yang saya khawatirkan, Sukmanya dibuat tawanan gitu. Takutnya kalau kelamaan dia keburu nyaman. Jadi memang benar gitu loh. Sosok yang berkebaya merah itu adalah istri dari kolonel tersebut yang menunggu suaminya pulang, tapi malah dijadikan tumbal untuk bangunan ini agar tetap kokoh gitu. Kamu pulang, ini teman saya. Kamu keluar, kamu kalau mau nunggu. Kita coba secara paksa ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau kita sering lama-lama di sini kelamaan, yang ada ini menjadi tawanan gitu loh. Saya harus ambil tindakan ini. Keluar. Kenapa mas? Kok bisa itu loh? Orang ditinggal sebentar udah. Tadi itu gimana ya mas ya? Jadi itu ya aku keluar. Nah aku keluar duluan. Habis itu ada kayak selut gitu. Nah habis itu tiba-tiba aku udah nggak tahu itu mas. Udah ayo kita lanjut nanti malam lagi karena waktu kita masih panjang. Ntar yang ada. Ini udah sadar belum? Udah. Ini Udah loh. mas. Bahaya ini guys ternyata. Oke ya, Pusing ya mas ya? mungkin keadaannya sangat-sangat gak memungkinkan ya. Jadi saya rasa cukup aja dulu karena saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sadar? Sadar mas. Beneran sadar kan? Iya mas. Padahal kita masih di areal-areal sini. Sebenarnya saya mau menguak yang ada di tiang 13. Wah di mana itu mas? Jadi tiang 13 itu adalah sumber pusat energi yang utama. Wah. Sumber pusat energi yang utama bagi mereka. Ya. Karena di situ tempat tumbal-tumbal yang terjadi gitu. Oh yang di sana itu Kamu berarti. tadi itu nggak mau dikeluarin. Somplak memang. Tahu mas. Kalau nggak mau dikeluarin kira-kira siapa nanti ya? Apa kita mau menuju ke lokasi yang 13 tadi? Boleh mas. Mau Ayo. sekarang. Ayo. Kita menuju ke lokasi yang 13. Tapi kamu beneran aman kan? Aman aku mas. Aman-aman tiba-tiba hilang nanti. Enggak kok mas. Jadi buat kalian semua yang belum tahu tempat pemasungan, ini adalah tempat pemasungan dan di sana adalah tiang 13 yang kita maksud. Ayo ikuti dulu. Mungkin coba itunya itu lampunya itu diredupkan biar netizen itu tahu mas gimana suasananya kalau gelap Malam gitu hari mas. gitu ya? Iya. Boleh. Tapi ini kayaknya udah gelap sih. Oh, wah. Tapi ini kayaknya udah gelap karena memang lampunya hanya menyorot beberapa daerah saja. Iya. Nah, buat netizen semuanya ya, buat sahabat-sahabat semuanya, aman kan mas? Aman mas. Kenapa saya nggak percaya sama dia ya? Nanti tiba-tiba ngilang. Menurut sumber yang saya baca sepertinya itu ini tuh tempat kayak sekolah gitu mas. Tempat belajar gitu. Tempat belajar. Iya. Jadi kalau kemarin kan kita ngesutnya itu dari Pintu sini yang terbuka jendela itu, yang terbuka jendela itu ya. kejebol itu. Nah itu kan kayak kamar ya, kayak kamar. Tapi itu cuma buat tempat sekolah mas. Nah tempat sekolah itu buat kolonel Belanda aja mas. Anak-anak pejabat aja. Oh gitu. Jadi ini mungkin Iya. tempat privat mereka. Iya. Tapi ini agak korup. Saya udah mulai nggak nyaman nih sebenarnya mas. Iya. Sebenarnya saya pengen menuju ke tiang 13 yang kita maksud ya. Apakah netizen semuanya support atau tidak? Makanya ayo di like ya. Di like video ini, di share sebanyak-banyaknya ketika ini udah tayang ya. Nah di depan kita ini adalah tempat pemasungan yang saya maksud. Loh, sebenarnya saya pengen nunjukin. Yang penting netizennya support gitu loh. Iya.
Tapi bener-bener saya maju mundur ini untuk maju ke depan. Benar itu. Saya juga ini. Kayak gimana gitu nuansanya itu. Apa kita lanjut part 2 aja? Biar netizen itu tahu nanti part 2-nya itu gimana. Oh, berarti kita mau explore dulu tanpa kamera. Ya, takutnya nanti terjadi Jadi hal-hal apa-apa. yang nggak diinginkan atau gimana. Bener, saya udah mulai takut sebenarnya ya. Tapi saya penasaran, ini tiang 13 tempat bener-bener yang menjadi pusat utama. Kalau netizen semua nggak percaya, coba diketik aja di Google tiang 13 itu apa gitu. Kenapa kok saya bisa setakut itu menuju tempatnya? Anjrit, apa itu mas? Nggak tahu mas. Mungkin di part 2 aja mas. Ini. Begitu ya? Iya. Kalau Benahan. emang bagus sarannya itu kita akan benahi itu teman-teman. Oke? Kenapa kok di pikiran saya selalu gaun merah, gaun merah, gaun merah tadi ya? Iya. Sebenarnya saya berani, tapi saya yang khawatirkan Anda gitu loh. Enggak mas, aman. Wah, Kayaknya di sana ada orang deh mas. Itu orang apa enggak ya? Coba itu di shoot itu. bukan deh kayaknya mas. Itu orang deh mas. Bukan mas. Nah itu apa? Oh, iya. Gerak ya mas. Kayak udah mulai bener-bener mencekam ya. Oh, pohon mas. Pohon kah? Iya. Coba lebih dekat lagi dong penerangannya. Pohon itu mas. Hah? Iya pohon itu. Oh pohon. Ya Allah, dari jauh kayak bener-bener orang tuh bergerak kan. Udah mulai bener-bener gak nyaman saya guys. Udah berhalusinasi. Iya, mungkin sugesti aja yang membuat Samen itu kayak gak enak gitu. Udah mulai pusing, saya udah mulai gak kuat. Sebenarnya saya bisa maksain tapi takut apa-apa ya, terutama Ya, kamu Benar tiba-tiba itu. ngilang. Nah mungkin kiranya itu ya, kita lanjut di part 3 nantinya ya. Oke. Tentang tiang 13 dan seluruh eksistensi tumbal-tumbal yang ada di dalamnya ya. Konon katanya itu ada yang dicor, Dicorak itu apa mas? jadi dia ditumbalin ya mati. Tolong ya guys, jangan nakut-nakutin ya guys. Apa Jadi dia itu mati terus ditanam. Wah. Di semen gitu loh, di semen. Oh, di semen hidup-hidup. Ada yang bilang di semen hidup-hidup, ada yang bilang mati gitu. Oh. Tapi ini bukan satu orang, seluruhnya Oh, jadi itu dibunuh massal habis itu langsung di semen, ditanam. betul. Sebenarnya berani, ini bener-bener seru sebenarnya kalau kita lanjutin. Iya. Tapi saya mulai pusing, orang pohon aja tak kira orang gitu. Ya udah mungkin kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Mas Al. Saya Mas Aldi Pamit undur diri buat semuanya. Terima kasih. See you. Bye bye. and goodbye.